Pernah kepikiran nggak sih kenapa kamu suka musik tertentu? Atau kenapa kadang kita ngerasa canggung banget di situasi sosial tertentu? Nah, ternyata ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus ngebentuk siapa diri kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi coba deh direnungin. Ini dalam banget loh. Dari cara kamu makan, ngomong, sampai apa yang kamu impikan, semua itu kan kita pelajari. Tapi pertanyaannya, dari siapa dan gimana caranya kita belajar semua itu? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu diri kamu sendiri, terus kita bakal zoom out dikit demi sedikit buat ngeliat gimana semua ini nyambung dalam sebuah sistem raksasa yang kita sebut masyarakat. Siap? Langsung aja kita mulai dari bagian pertama. Jadi, gimana kita belajar jadi diri kita? Jawabannya ada di satu kata kunci yang super penting ini, sosialisasi. Inilah proses ajaib yang ngubah kita dari bayi yang cuma bisa nangis menjadi anggota masyarakat yang punya peran. Jadi, apa sih sosialisasi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini buku panduan tak tertulis dari masyarakat. Proses ini ngajarin kita cara bermain sesuai aturan. Dan ini bukan cuma pelajaran waktu kecil ya, ini tuh kursus seumur hidup yang terus ngebentuk cara kita berinteraksi sama orang lain. Nah, proses ini ada tahapannya, nggak langsung jadi gitu aja. Dimulai dari tahap persiapan, pas bayi cuma bisa niru-niru aja tanpa ngerti artinya. Terus masuk ke tahap bermain peran, di mana anak-anak mulai pura-pura jadi ibu, jadi ayah, atau jadi dokter. Lanjut lagi ke tahap siap bertindak. Di sini mereka mulai sadar ada banyak peran lain, dan gimana peran mereka nyambung sama peran orang lain. Dan puncaknya, tahap norma kolektif, di mana kita udah benar-benar nyerap aturan main masyarakat luas ke dalam diri kita. Terus, siapa sih yang ngajarin kita semua aturan ini? Kita kan nggak belajar di ruang hampa ya. Nah, ada yang namanya agen-agen sosialisasi yang terus membentuk kita kadang tanpa kita sadari sama sekali. Yuk kita kenalan sama para guru kehidupan ini. Guru pertama dan yang paling nempel di hati, jelas, adalah keluarga. Disinilah terjadi yang namanya sosialisasi primer. Disinilah pondasi kepribadian kita, bahasa kita, nilai-nilai dasar kita, semuanya dibangun. Apa yang kita pelajari di rumah itu bakal jadi cetak biru buat sisa hidup kita. Nah, setelah dari rumah, kita kan mulai masuk ke dunia yang lebih luas. Disinilah sosialisasi sekunder berperan. Contoh paling gampangnya, sekolah. Di sekolah, kita nggak cuma belajar matematika atau sejarah, tapi kita juga belajar aturan formal, antri, disiplin, dan cara bergaul sama puluhan orang dari latar belakang yang beda-beda. Dan proses belajarnya nggak berhenti di situ loh. Lingkaran pertemanan kita ngajarin norma-norma yang mungkin beda banget dari keluarga. Nanti pas kerja, kita belajar lagi soal etos profesional. Dan jangan lupain media massa yang setiap hari, setiap jam, ngebombardir kita dengan pesan-pesan yang ngebentuk cara kita mandang dunia. Oke, sekarang kita udah ngerti gimana individu dibentuk. Coba kita zoom out lagi. Gimana caranya masyarakat itu sendiri punya struktur? Nah, inilah yang disebut cetak biru masyarakat, atau dalam istilah kerennya, lembaga sosial. Poin kuncinya di sini adalah, lembaga sosial itu bukan gedungnya ya, tapi aturannya. Ini tuh sistem norma yang ngatur gimana cara kita melakukan hal-hal penting dalam hidup, mulai dari nikah sampai berbisnis. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak aturan main. Ada aturan main buat keluarga, aturan main buat pendidikan, aturan main buat ekonomi, dan seterusnya. Aturan-aturan inilah yang bikin masyarakat bisa jalan dengan teratur dan nggak kacau. Aturan-aturan main ini nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi ditopang sama beberapa pilar utama. Yuk kita lihat 5 pilar inti yang hampir pasti ada di setiap masyarakat di dunia. Kelima pilar ini adalah keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Masing-masing punya fungsi spesifik yang krusial banget buat kelangsungan hidup masyarakat. Coba kita balik lagi ke keluarga. Sebagai sebuah lembaga, fungsinya itu luas banget. Mulai dari ngelanjutin keturunan, ngasih perlindungan fisik dan emosional, jadi agen sosialisasi pertama, ngasih kasih sayang, sampai jadi penopang ekonomi. Ini unit terkecil tapi paling fundamental di masyarakat. Selanjutnya, pilar keyakinan yaitu agama. Lembaga ini fungsinya untuk ngasih kita panduan moral, mana yang baik dan buruk. Selain itu juga menciptakan rasa solidaritas di antara pemeluknya, dan tentunya ngasih jawaban-jawaban buat pertanyaan besar tentang makna hidup. Perannya kuat banget dalam membentuk tatanan sosial. Dan pilar-pilar lainnya ngelengkapin gambarannya. Lembaga pendidikan tugasnya nurunin ilmu dan keterampilan. Lembaga ekonomi ngatur cara kita produksi dan konsumsi barang. Sementara itu, politik nentuin siapa yang megang kuasa dan gimana kuasa itu dipakai. Semuanya saling terkait, saling ngaruh.
Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat dan aturan-aturannya itu kaku dan nggak bisa berubah? Tentu aja enggak. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir, dunia yang selalu bergerak. Atau yang disebut dinamika sosial. Jadi dinamika sosial itu pada dasarnya adalah semua bentuk pergerakan dan perubahan yang ada di masyarakat. Ini ngingetin kita kalau masyarakat itu bukan sesuatu yang beku dan mati, tapi kayak organisme hidup yang terus berevolusi dan beradaptasi. Inti dari dinamika sosial, ya perubahan itu sendiri. Dan pemicunya bisa macam-macam, teknologi baru, ide-ide baru, konflik, atau bahkan perubahan jumlah penduduk. Coba deh pikirin, masyarakat kita hari ini kan beda banget sama 50 tahun lalu. Nah, 50 tahun dari sekarang pasti bakal beda lagi. Mau contoh modern yang paling gampang? Transportasi online. Inovasi teknologi ini nggak cuma ngubah cara kita pesan ojek atau taksi, tapi juga nyiptain lapangan kerja baru, bikin industri taksi konvensional kelabakan, dan bahkan maksa pemerintah buat bikin ulang aturan main di bidang transportasi. Keren kan? Nah, inilah yang menarik dari setiap perubahan sosial. Selalu ada dua sisi mata uang. Transportasi online emang bikin kita lebih efisien, tapi di saat yang sama jadi ancaman buat pengemudi konvensional. Setiap kemajuan itu hampir selalu punya harga. Dan inilah inti dari dinamika sosial. Jadi, setelah kita ngelihat gimana kita dibentuk sama masyarakat, dan gimana masyarakat itu sendiri terus berubah, kita sampai di satu kesimpulan penting. Aturan main dalam masyarakat itu nggak permanen. Kita semua, lewat tindakan kita sehari-hari, ternyata ikut serta nulis ulang aturan itu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, aturan apa yang bakal kamu bantu tulis selanjutnya?